Assalamualaikum. Dalam video kali ini, kami akan menceritakan tentang dua orang pemancing yang mengalami teror dan gangguan dari makhluk tak kasat mata disebabkan mereka melupakan zikir atau berdoa sebelum melaksanakan aktivitas mancing di malam hari. Selamat menyaksikan. Andi dan Erwin adalah dua orang pemuda yang merupakan kakak beradik. Sejak kematian orang tuanya, mereka tinggal serumah dan belum punya niat untuk berkeluarga. Hari-hari mereka lalui dengan aktivitas mereka sendiri-sendiri. Hingga pada suatu malam, Andi berkata kepada Erwin, "Win, perasaanku hari-hari kita ini habis cuma untuk bekerja. Sesekali cobalah kita bersantai. Apa yang seharusnya kita lakukan sekedar untuk menghibur diri." Erwin sepertinya berpikir sejenak. Lalu tiba-tiba ia pun berkata, "Benar juga katamu itu An. Kita ini cuma menguras tenaga dan otak sehari-hari. Sedangkan kita belum pernah rileks. Nah, begini saja. Kalau kamu setuju, malam ini kita berangkat ke dusun tua." "Ke dusun tua? Memangnya untuk apaan? Kan bulan yang lalu kan baru selesai banjir. Tentunya kini ikan-ikan sedang banyak. Iya kan? Kita mancing aja malam ini. Gimana?" "Ya, ya, ya, ya. Benar saja katamu itu. Kalau begitu, ya segera kita siap-siap. Kita segera berangkat ke sana. Akan tetapi berangkatnya pakai apa? Kan jauh dusun lama itu." "Ya pakai motor saja. Kan motornya nanti bisa ditaruh seberang jembatan. Terus kita nyebrang dan langsung mencari spot yang bagus. Iya kan? Kalau jalan kaki rasanya gak mungkin juga. Hari sudah malam dan juga perjalanan ke sana kan cukup jauh." "Baiklah, kalau begitu kita segera berkemas. Saya menyiapkan senter, pancing, dan perlengkapan lainnya, sedangkan kamu menyiapkan perbekalan kita. Sebentar lagi kita berangkat." Setelah semuanya dipersiapkan, maka Erwin dan Andi pun segera berangkat menuju dusun tua atau dusun lama. Sesampainya di sana, mereka pun segera menyembunyikan motor tua milik mereka. Lalu mereka pun menyeberangi jembatan dan segera mencari spot yang bagus. Maka berkatalah Erwin, "An, kamu di sini saja ya. Saya ke hulu sungai ini. Karena kalau kita terlalu berdekatan, saya khawatir nanti ikannya tidak mau makan." "Oh ya silakan ya, tapi jangan terlalu jauh ya." Erwin pun segera berangkat menuju hulu sungai. Singkat cerita, mereka pun segera memulai aktivitas memancing yang merupakan kehobian mereka berdua. Dengan cekatan, Erwin segera memasang umpan pada pancingnya dan tidak lupa menyalakan senternya. Benar saja, tidak butuh waktu beberapa lama. Ternyata pancingnya sudah ditarik oleh ikan. Tarikan yang begitu kencang membuat Erwin bersemangat seketika. Ia pun dengan sigap membalas tarikan ikan itu. Hingga seekor ikan baung besar sekarang sudah mendarat dan telah bersarang di wadah tempat ikannya. Sama halnya seperti Andi, ternyata ia pun telah mendapat beberapa ekor ikan. Walaupun sebenarnya mereka duduk di tempat masing-masing
baru sekitar 15 menit. Namun tidak berapa lama, hal-hal yang aneh dan ganjil pun segera terjadi. Seketika, sesuatu yang besar sepertinya sedang mencebur ke sungai, tepat berada di depan arah pancing Erwin. Erwin pun berkata dengan suara keras, "An, ngapain lempar-lempar sungai? Nanti ikannya pada takut." Namun tidak ada jawaban sama sekali. Erwin pun kembali mengeraskan suaranya untuk yang kedua kalinya. Lagi-lagi tidak ada jawaban sama sekali. Ternyata Andi juga mengalami hal yang sama. Tiba-tiba ia mendengar suara seperti seseorang yang sedang berenang di sungai sana. Segera ia pun menyorotkan lampu senternya ke sungai itu. Terlihat olehnya sesosok makhluk yang tidak ia kenal seperti apa wujudnya. Bermata merah, bertaring tajam, berkepala botak, sedang menyeringai ke arahnya. Seketika, Andi pun merasa takut. Ia pun segera memanggil Erwin. Benar saja, tidak beberapa lama kemudian Erwin pun telah sampai di tempat Andi yang sedang berdiri dengan keadaan takut. Melihat wajah Erwin yang pucat, seketika Andi sudah bisa menebak bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap Erwin di hulu sungai sana. Maka tanpa berbasa-basi lagi, Andi pun segera berkata, "Erwin, ayo kita pulang yuk. Nanti saja kamu ceritanya," kata Andi seperti sudah memahami bahwa Erwin akan menceritakan sesuatu. Maka segera mereka berdua ini buru-buru hendak menyeberang. Akan tetapi, tiba-tiba mereka sempat lupa di manakah jembatan itu tadi berada. Mereka pun merasa bingung. Bukankah selama ini mereka selalu memancing di tempat itu? Hanya saja, dalam tahun ini mereka memang tidak pernah ke sana karena terlalu sibuk. Akan tetapi sangat mustahil jika sempat lupa di mana posisi jembatan itu berada. Segera saja, lampu senter mereka sorotkan ke segala arah untuk mencari di mana posisi jembatan itu berada. Akan tetapi, belum juga ada hasilnya. Bahkan mereka merasa pusing memikirkan kenapa jembatan itu seperti menghilang begitu saja. Begini saja, An. Kita terus mengikuti aliran sungai ini sampai ke hilir sana. Saya yakin jembatan ini masih di hilir sana, kata Erwin memberikan usul. Kalau begitu, ayo, baiklah. Terus saja, aku mengikuti langkahmu. Maka berjalanlah Erwin terlebih dahulu, sedangkan Andi mengikuti dari belakang. Lagi-lagi mereka dibuat bingung, karena ternyata cukup lama mereka berjalan menyusuri sungai itu. Akan tetapi, jembatan yang sebenarnya tadi tidak terlalu jauh, akan tetapi sepertinya telah lenyap entah kemana. Kita istirahat duluan sebentar, karena aku haus, mau minum dulu, kata Erwin. Ia pun segera mengeluarkan beberapa botol air minum yang sengaja disiapkan dari rumah tadi. Mereka pun segera duduk beberapa saat, lalu menenggak minuman itu sambil menyalakan rokok kesukaan mereka. Tanpa sengaja, Andi mengarahkan dan menyorotkan lampu senternya ke sekitar tempat duduk mereka. Dan betapa terkejutnya Andi. Ia pun berkata kepada Erwin, "Win, coba kamu perhatikan. Sekarang ini kita sedang duduk di atas kuburan tua. Ini area kuburan tua, Win. Sebenarnya kita ini di mana?" Menyadari hal itu, Erwin pun segera bangkit. Mereka saling pandang beberapa saat, lalu kemudian berkatalah Andi,
Ayo, kita teruskan perjalanan. Jangan lama-lama di sini. Takut terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Maka segeralah mereka bergerak dari tempat itu. Namun, sangat disayangkan, tiba-tiba kaki Erwin sepertinya sulit untuk digerakkan. Kenapa, Win? Tanya Andi seperti gugup. Ini kakiku ada sesuatu yang pegang. Benar saja, Andi segera mengarahkan senternya ke kaki Erwin. Ternyata terlihat sebuah tangan hitam sedang memegang kaki Erwin. Maka sekuat tenaga Andi segera menarik tangan Erwin hingga genggaman tangan yang hitam dan misterius itu pun terlepas seketika. Mereka segera berlari menyusuri sungai tersebut. Setelah berlari beberapa saat meninggalkan area pekuburan yang misterius itu, tiba-tiba mereka menoleh ke atas pepohonan yang ada di sekitar pinggiran sungai karena sudah terdengar suara seorang wanita tertawa terkekeh-kekeh di sana. Mereka pun segera menebaknya bahwa itu tidak salah lagi adalah sosok kuntilanak yang sedang berdiri berkacak pinggang di atas dahan besar di salah satu pohon pinggiran sungai. Segera kedua bersaudara ini kembali mempercepat langkahnya hingga Onak dan Duri pun mereka terjang tanpa mereka sadari. Akan tetapi sosok kuntilanak itu tidak diam begitu saja. Justru sosok itu terbang mengikuti langkah mereka sambil tertawa cekikikan. Kembali dua orang bersaudara ini mempercepat langkah mereka. Bahkan sekarang lari mereka seperti tidak terkendalikan lagi. Sangat disayangkan tiba-tiba saja Andi jatuh bergelunding karena tanpa sengaja kakinya sepertinya telah memijak sesuatu yang bulat. Ia belum tahu apa sebenarnya sesuatu yang baru saja ia injak itu tadi. Segera saja Erwin mengarahkan senternya. Ternyata betapa kagetnya mereka setelah menyadari bahwa ternyata yang baru saja diinjak oleh Andi adalah sebuah kepala yang berlumuran darah dan sedang tersenyum menatap mereka. Kepala itu pun tertawa sambil menatap mereka. Hihihihihi, mau mancing ya? Buru-buru Erwin pun membangunkan Andi. Kembali mereka mempercepat langkah, bahkan lari seperti melompat-lompat saking takutnya mereka kepada makhluk itu. Namun anehnya, kuntilanak yang tadi mengejar mereka sekarang entah kemana. Untuk beberapa lama mereka berlari, hingga lagi-lagi mereka merasakan lelah yang luar biasa. Karena di samping mereka kehabisan tenaga, ternyata kaki mereka pun sudah mulai luka-luka, terkena duri, terkena kayu, dan lain-lain sebagainya. Mereka menyadari bahwa malam itu sepertinya alam sedang tidak bersahabat dengan mereka. Lagi-lagi kali ini Erwin segera meraih botol yang berisi air minumnya. Namun sangat disayangkan, ternyata botol yang berisi air minum itu tadi telah terjatuh entah kemana. Hanya duduk yang dapat mereka lakukan untuk melepaskan lelah beberapa saat. Lagi-lagi dua bersaudara ini belum mendapatkan ketenangan. Sambil beristirahat dan mengatur napas, mereka mendengar suara sesuatu yang mengaum yang persis berada di samping mereka. Segera saja Andi dan Erwin mengarahkan senternya ke sekitar tempat itu. Ternyata tidak mereka temukan sumber suara itu. Hanya saja tiba-tiba Erwin menyadari bahwa sesuatu yang dijadikannya sebagai tempat duduk itu ternyata terasa sangat panas. Ia pun segera meraba-raba. Ternyata
Sesuatu yang dijadikannya tempat duduk itu berbulu sangat kasar. Segera ia mengarahkan senternya ke sana. Betapa terkejutnya mereka setelah menyadari bahwa ternyata mereka sedang duduk di atas seekor harimau. Maka tanpa berbasa-basi lagi-lagi dua bersaudara ini melompat dan segera mengatur langkah untuk berlari sekencang-kencangnya. Untuk beberapa saat mereka berlari tanpa arah dan tujuan yang jelas, hingga akhirnya mereka bertemu dengan jalan setapak yang membelah hutan itu. Maka berkatalah Erwin, "An, sebaiknya kita ikut saja jalan setapak ini. Siapa tahu di sana nanti ada perkebunan atau jalan yang bisa kita susuri untuk menuju ke jembatan tadi." "Ya, terserah kamulah. Aku hanya mengikut saja. Aku sudah lelah," kata Andi sepertinya hampir berputus asa. Dengan langkah yang agak malas mereka pun menyusuri jalan setapak itu. Hingga dari kejauhan terlihat sayup-sayup seperti ada cahaya. Sepertinya di depan sana ada rumah. Bagaimana kalau kita mampir ke sana? Kata Erwin. Bagaimana kalau kita mampir ke sanaan? Siapa tahu paling tidak kita bisa meminta petunjuk ataupun minta air minum sekedar untuk melepaskan dahaga. Win, coba kamu pikir-pikir dulu. Perasaan di daerah sini tidak ada rumah siapapun, Win. Aku khawatir. Jangan-jangan ini ulah dari makhluk yang mau ngerjain kita lagi, kata Andi. Sudahlah, An. Dalam kondisi seperti ini kita jangan terlalu banyak berpikir. Yang kita cari dan yang kita pikirkan hanyalah keselamatan kita terlebih dahulu. Kalau begitu baiklah, kata Andi tanpa mau berpanjang lebar lagi. Mereka pun segera menuju ke arah rumah yang berada di depan sana. Benar saja dugaan mereka. Ternyata itu memang sebuah rumah. Tanpa berpikir panjang lagi, Erwin segera mengetuk-ngetuk pintu rumah itu. Tidak beberapa lama kemudian, keluarlah seorang laki-laki tua. Seraya mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. "Silahkan masuk, nak. Silahkan." Andi dan Erwin segera masuk dan duduk dalam rumah itu. Mereka bertanya kepada laki tua itu, "Sebenarnya kakek ini siapa, kek?" "Oh, saya ini, nama saya Mbah Wajo. Saya sudah lama di sini. Sepertinya anak berdua sedang tersesat, ya?" "Iya, betul, kek. Kami sedang tersesat," kata Erwin. "Oh, tenang saja. Mudah-mudahan nanti saya bisa ngasih petunjuk," kata kakek itu seperti memberi harapan kepada mereka berdua. "Apakah kakek tinggal seorang diri di gubuk ini?" tanya Andi. "Oh, enggak, kakek juga punya istri. Sebentar kakek bangunkan ya." Terlihat laki-laki tua ini melangkah ke arah belakang rumahnya. Tiba-tiba seorang wanita tua pun segera muncul. Akan tetapi wajahnya seketika membuat Andi dan Erwin merasa takut. Karena wajah perempuan tua itu sangat menyeramkan. Belum lagi suaranya yang terdengar parau ketika menyapa. Hal ini membuat Andi dan Erwin saling pandang beberapa saat. "Sudahlah, jangan berpikiran yang macam-macam," kata Mbah Wajo kepada Andi dan Erwin. Sepertinya laki-laki tua itu telah membaca apa yang mereka pikirkan sekarang. Bersambung. Ikuti kelanjutan kisahnya. Assalamualaikum.